Seorang ibu datang pada usia 65 tahun ya, dengan keluhan keluar darah per vaginam, jadi dari vaginanya merasa keluar darah. Dan dia tidak pernah melakukan pemeriksaan apapun, pap smear juga tidak pernah dilakukan, periksa kandungan juga tidak pernah. Dan katanya keluar darahnya tuh ya tidak sering, makanya dia baru periksa sekarang. Ini yang kita temukan adalah bagian dari mulut rahim. Ini yang saya fokus pada daerah mulut rahim yang di daerah kotak hijau itu ya. Kotak batas hijau itu adalah serviks atau mulut rahim dengan kondisi peningkatan aliran darah yang tak beraturan. Sementara pada mulut rahim itu seharusnya pada usia menopause itu tidak ada aliran darah di sekitar mulut rahim ya. Jadi ini aliran darahnya sangat-sangat mencurigakan, sangat-sangat mencurigakan ke arah suatu keganasan dari mulut rahim atau kanker serviks ya. Jadi secara umum saja, apabila seorang ibu, seorang perempuan telah memasuki masa menopause, apalagi menopausnya sudah lama, lebih dari 10 tahun, maka tidak boleh ada prinsipnya setetes darah apapun keluar dari vagina ya. Jadi pada ibu-ibu yang sudah menopause, bahkan menopausnya sudah bertahun-tahun, prinsipnya tidak boleh darah apapun keluar dari jalan lahir. Jadi ini teraba benjolan masa benjolan di daerah mulut rahimnya yang terkesan rapuh dan berbenjol ya. Jadi ini adalah suatu kesan dari kanker serviks stadium 3. Nah, ini kemudian kita melihat bagian rahimnya sudah membesar dan terisi oleh cairan ya. Jadi umumnya itu terjadi penyumbatan pada area rahim yang tidak bisa keluar karena mulut rahimnya jadi buntu karena terisi oleh massa dari kanker serviks itu. Nah, ini istilahnya hematometra dan umumnya tanpa gejala sampai keluar cairan darah atau cairan yang berbaunya tidak nyaman ya, cenderung baunya amis dan berbau tidak enak gitulah. Nah, itulah yang harus perlu diperhatikan apabila ibu-ibu mengalami keputihan yang baunya mendekati bau busuk atau berbau amis ya, apalagi kalau sudah menopause lama ya. Dan akhirnya kan ketahuan bahwa ini kita mencurigai suatu kondisi kanker serviks yang sudah stadium lanjut. Dan kemungkinan ini kan sudah menyebar ke arah kandung kemihnya ya. Masalahnya kemudian ini sudah kita anjurkan ya, jadi ke arah getah bening, pembuluh getah bening itu artinya pembuluh darah di sekitar rahim itu sampai terkena. Jadi penyebarannya ini minimal sudah stadium 3 ya, menuju ke stadium 3B. Dan dalam kondisi seperti ini memang ini sudah saya anjurkan untuk segera ke sejawat kita dari onkologi ya, dokter kandungan khusus onkologi ginekologi. Paling tidak untuk penentuan stadiumnya sampai mana dan ya sebisa mungkin kita terapi apakah masih memungkinkan operasi pengangkatan rahim seluruhnya, artinya istilahnya histerektomi radikal, ataukah sudah harus berlanjut dengan kemoradiasi ya, kemoterapi radiasi. Ya, inilah pola pembuluh darah dari mulut rahim yang sudah
tidak beraturan lagi, dan ya pembuluh darah ganas itu. Ya ini sayangnya kemudian ibu ini saya sudah konsulkan pada sejawat onkolog, tapi ya sepertinya tidak pergi untuk berkonsul gitu. Mungkin ya dia memutuskan untuk berkonsul ya kapan-kapan nanti atau bagaimana. Dan sementara sudah saya jelaskan ya, peluang stadium ini menyebar sampai stadium terminal atau stadium akhir ya. Ya sayang sekali, disayangkan karena hampir rata-rata kasus kanker serviks yang kita temukan pada stadium seperti ini biasanya si ibu menyangkal atau istilahnya fase denial, menyangkal bahwa dirinya terkena kanker serviks atau kanker mulut rahim. Ya terlepas upaya apapun kita sudah mengedukasi, ya mudah-mudahan ya kita hanya bisa berdoa dan berharap si ibu ini segera memeriksakan diri ke onkologi kanker, ginekologi yang sudah kita anjurkan ya. Semakin telat ditangani, aduh kasihan sekali, ini sudah bisa mencapai stadium akhir, menyebar kemana-mana dan akhirnya telat ya. Jadi terapinya ini biasa harus kita lakukan. Kalau masih memungkinkan pengangkatan, kalau tidak ya tinggal kemoterapi, radiasi ya. Dan sementara itu harus kita tentukan stadiumnya sampai benar-benar sesuai sampai batas mana.